Amin. Lalu, saudara, lalu di dalam ibadah kita pada malam hari ini, mari kita buka Alkitab kita di dalam Mazmur pasal 37. Ayat yang ke-18, 19 sampai 20. Mazmur 37 ayat 18, 19 dan 20. Saya baca 18, nanti saudara membacanya di ayat 19 dan 20 kita akan sama-sama baca. Tuhan mengetahui hari-hari orang yang saleh, dan milik pusaka mereka akan tetap selama-lamanya. Sama-sama tidak baca. Sesungguhnya orang-orang fasik akan binasa. Musuh Tuhan seperti keindahan pada serumpun. Mereka habis lenyap bagikan asap. Haleluya. Nah, dari kasih Tuhan, ketika kita membaca kebenaran firman Tuhan ini, ya, maka saudara, kita pasti yakin, ya, kita akan yakin, ya, dan percaya bahwa Tuhan itu menyertai dan memegang masa depan hidup kita, ya, dan saudara. Tapi kadang-kadang, ya, dalam praktek sehari-hari, ya, kita saudara terkadang kita mengalami proses yang diizinkan oleh Tuhan untuk mengalami tantangan, ya, kita mengalami kesulitan, kita mengalami pergumulan dalam kehidupan kita. Dan di satu sisi ada janji Tuhan bahwa masa depan orang-orang saleh itu, orang-orang percaya itu aman, ya kan? Di satu sisi lagi kita menghadapi yang namanya tantangan yang diizinkan oleh Tuhan, persoalan dalam dunia, ya, baik orang fasik, orang percaya sama Tuhan, maupun juga orang yang bukan orang percaya sama Tuhan, sama-sama mengalami, ya, dalam kehidupan mereka proses, ya, saudara, ya. Nah, dan kadang kita melihat, saudara, orang-orang yang tidak percaya sama Tuhan, yang bukan Kristen, ya, kalau kita perhatikan sepintas, sepertinya mereka bahagia, kita lihat, ya, begitu, ya. Mereka cukup makan, ya, mereka cukup untuk membeli ini dan itu, mereka bisa berlibur, mereka bisa menikmati. Kok sepertinya kok mereka tidak bertengkar, kok mereka baik-baik saja keadaannya, gitu, saudara, ya. Dan kita membandingkan langsung dengan diri kita, ya, kita langsung membandingkan diri kita seperti merasa bahwa aku ini orang yang percaya Tuhan, yang pegang janji Tuhan, yakin bahwa Tuhan itu pasti memberkati, tapi kok nggak bisa aku sebahagia mereka, begitu tidak berpikir di dalam pikiran kita, ada begitu, saudara, ya. Padahal mereka bukan orang percaya sama Tuhan, mereka bukan orang Kristen, mereka bukan orang yang pegang janji Tuhan, apalagi pegang janji Tuhan, akan begitu. Sementara aku orang yang rajin beribadah, aku adalah orang yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, maka juga aku adalah orang yang melayani Tuhan. Nah, kita berpikir, ya, seperti itu, saudara, ya. Sehingga saudara, hati kita mulai dikuasai oleh rasa iri, ya, dan ingin menjadi seperti mereka juga. Mereka nggak ada sakit, mereka sehat-sehat saja, baik-baik saja, sukacita semua, gitu, ya. Sepertinya nggak ada yang kurang, nah, gitu. Seperti yang dilihat oleh pemazmur dalam Mazmur 73, ya, pemazmur Asaf, saudara, ya. Dia berkata bahwa hidupku hidup benar, saleh, tapi orang-orang yang kulihat di sekitarku, dia tidak takut sama Tuhan, justru dia melakukan kejahatan, tapi dia baik-baik saja, nggak ada apa-apa yang dialami. Nah, saudara kasih Tuhan, kita memperhatikan kondisi
kehidupan kita. Ya, kita adalah orang yang percaya sama Tuhan, kita adalah orang yang memegang janji Tuhan, kita adalah orang yang setia beribadah kepada Tuhan. Tapi kita melihat ada orang yang bukan percaya sama Tuhan, yang tidak yakin sama Tuhan, tapi hidupnya bahagia, hidupnya tenang, hidupnya aman, dan sebagainya. Nah, saudara, ketika kita mulai membandingkan seperti itu, mari kita mengingat, kita tetap mengingat janji Tuhan. Apa yang dikatakan dalam Mazmur ini, saudara, bahwa kehidupan orang yang di luar Tuhan, ya, pada waktunya nanti mereka akan mengalami hal-hal yang tidak baik dalam hidup ini, ya. Dan luar biasanya di dalam ayat 18 itu bahwa Tuhan mengetahui hari-hari orang yang salah. Orang yang salah itu artinya orang yang berpegang pada perintah Tuhan. Orang salah itu adalah orang-orang yang setia kepada Tuhan. Itu disebut sebagai saleh, ya. Artinya orang yang suci di hadapan Tuhan, ya. Jadi saudara, Tuhan mengetahui hari-hari orang yang saleh, artinya ada jaminan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Meskipun, ya, walaupun kita diizinkan oleh Tuhan untuk mengalami sebuah tantangan, mengalami sebuah pergumulan dalam kehidupan. Nah, tapi saudara, firman Tuhan mengingatkan kepada kita, saudara, ya, bahwa mari kita tetap lakukan apa yang menjadi perintah Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan itu mencintai hukum dan Dia tidak meninggalkan orang-orang yang dikasihi. Jadi saudara, Tuhan itu bekerja sesuai dengan hukum. Hukum apa saudara? Yaitu hukum keadilan. Jadi ketika kita memperhatikan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh, maka hukumnya itu sudah jelas, yaitu mendapat berkat, mendapat jaminan. Apapun ceritanya, ya, Tuhan itu sesuai bekerja sesuai dengan hukum. Jadi orang yang setia, ya, ada akibatnya, dia akan mendapatkan, ya, berkat Tuhan dalam hidupnya. Sebaliknya juga sudah ada orang-orang fasik yang sama sekali tidak mengenal Tuhan. Walaupun hari-hari hidupnya bahagia, tenang, aman, dan nyaman, hukum juga berlaku bagi orang tersebut. Ya. Yaitu apa saudara? Akan mendapatkan bagian dalam kehidupan. Nah, itu sebabnya firman Tuhan berkata kepada kita saudara, bahwa Tuhan itu sangat mengetahui persis setiap jerih payah kita. Tuhan mengetahui persis, ya, ada harga yang harus kita bayar di dalam mengikuti Tuhan. Ya. Ada penderitaan, ada kesakitan, ada tantangan, ada air mata, ada pengorbanan, ya, dari setiap kita yang mencari Tuhan. Nah, itu saudara, Tuhan lihat. Dan Tuhan mau saudara supaya kita bisa dapat bertekun, ya, untuk melakukan apa yang menjadi perintah Tuhan. Jadi perintah Tuhan itu sama dengan hukum. Itu perintah Tuhan. Nah, ketika kita mengerjakannya, ketika kita melakukannya saudara, maka Tuhan akan membalas. Ada jaminan. Ya. Itu sebabnya Daud berkata saudara dalam Mazmur 37, yang ayatnya yang pasal yang kita baca di ayat yang ke-26, Daud berkata bahwa dahulu aku muda, sekarang aku telah menjadi tua, tapi tidak pernah aku lihat orang benar ditinggalkan atau anak cucunya meminta-minta. Ya, jadi saudara, Daud menyaksikan sendiri pengalaman hidupnya, ya, bahwa selama dia menjadi orang benar, ya, waktu dia muda sampai dia tua, dia menyaksikan bahwa Tuhan tidak pernah membiarkan orang benar itu. Tuhan tidak pernah membuat orang benar itu mengalami kesusahan yang berkepanjangan lagi. Bahkan ada jaminan sampai anak cucu. Ya. Nah, itu sebabnya saudara, firman Tuhan mengingatkan kepada kita saudara sebagai anak-anak Tuhan, ya, mari kita terus untuk menjaga supaya hidup kita suci. Ya.
Kita menjaga diri kita saudara dari keinginan duniawi, ya, yang terlihat menyenangkan, tetapi saudara itu tidak berkenan kepada kita. Ya. Seperti saya sampaikan saudara dalam hal ini bahwa di dalam diri kita ketika kita sudah menjadi orang Kristen, apalagi sudah mendengar Roh Kudus, ya, pasti ada juga dalam diri kita itu timbul keinginan untuk mau melimpah. Tapi ketika ada Roh Tuhan ada dalam hidup kita, dia akan kendalikan kita, dia akan putar kita. Karena ada Roh Tuhan, kalau tidak ada Roh Tuhan, maka diri kita lah yang mengendalikan hidup kita. Begitu. Nah, di dalam kita mengiring Tuhan, maka kita mau menjaga, ya, menjaga diri kita supaya janji Tuhan itu, penggenapan janji Tuhan itu terjadi, ya, dalam kehidupan kita. Ya. Nah, ini untuk menjaga ini tidak gampang, karena dibutuhkan kesetiaan, ketekunan, kesungguhan, keseriusan dalam memegang janji. Jadi saudara, mari, ketika kita tidak bisa menjaga diri kita dari hal-hal duniawi, dari dosa, dari kejahatan, maka saudara, apa yang kita lakukan, perintah Tuhan yang kita lakukan, itu membuat Tuhan menunda berkatnya, anugerahnya, pertolongannya dalam kehidupan. Kenapa? Karena kita sudah keburu iri dengan orang-orang yang tidak mengenal Tuhan, yang hidupnya lama. Bisa ada orang Kristen berpikir bahwa sudahlah, ya, toh saat di sana ada orang yang bukan Kristen atau Kristen pun tapi dia tidak setia, tidak sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan, toh juga bahagia hidupnya. Kalau gitu aku ikut aja seperti itu. Nah, saudara, apa yang kita lakukan selama kita menjaga hidup kita benar, maka itu membuat menjadi dosa, mendatangkan dosa dalam hidup kita, mendatangkan hukuman dalam hidup kita. Kalau sudah berkat Tuhan itu turun atas kita, jadi terpending. Karena itu mari kita mau menjaga hidup kita saudara, untuk kita bisa dapat benar-benar menyenangkan Tuhan dalam hidup kita. Kita melakukan apa yang menjadi perintah Tuhan, kita melakukan apa yang menjadi ketetapan Tuhan dalam kehidupan kita. Karena ini kita pegang janji Tuhan, bahwa ayat 20 dikatakan bahwa orang-orang fasik itu akan binasa. Ya. Musuh Tuhan itu seperti keindahan padang rumput. Artinya bahwa kehidupan mereka sepertinya bagus, mantap kelihatannya, tapi itu seperti padang rumput. Dan kalau dalam kitab 1 Petrus dikatakan seperti keindahan bunga. Hanya cuma sebentar, habis itu gugur. Rumput dia bisa kelihatan bagus, tapi sebentar lagi jadi rumput kering. Jadi orang-orang yang fasik, orang yang tidak mengenal Tuhan, memang kelihatannya bagus, sepertinya nggak ada, ya, dia mengalami kesusahan, senang terus, tapi dia bagikan. Kita tahu rumput segar, tapi bisa jadi seketika jadi rumput. Jadi nggak ada yang perlu kita tiru dari orang-orang fasik, dari orang-orang yang tidak mengenal Tuhan, karena walaupun hidup mereka nampaknya senang, itu sebentar. Sementara kita saudara yang sungguh-sungguh menjalankan firman Tuhan, kita akan tetap selamanya. Dan jaminannya di sini saudara adalah ayat yang kita baca di 26 itu, anak cucu. Tidak hanya sampai kepada kita, tapi kepada generasi berikutnya. Ada Tuhan menjamin. Amin saudara. Ya. Jadi lakukan perintah Tuhan. Setialah untuk kita melakukan kehendak Tuhan. Walaupun ada harga yang harus kita bayar, ada pengorbanan, ada tantangan, ada mungkin ejekan saudara. Ada orang-orang yang melihat kita setia beribadah tekun sekali begitu, hidupnya belum ada apa-apa, kok hanya seperti begitu tuh. Orang-orang
saudara akan berkata seperti itu. Ya. Nah kalau kita tidak kuat, mental kita tidak kuat, saudara, mungkin kita langsung akan menyerah. Ah sudahlah, aduh nanti aku dilihat dibuat-buat orang seperti itu. Oh jangan, kita nggak akan dapat. Tapi justru malah kita tetap yakin. Karena kepada siapa kita percaya, kepada siapa kita menaruh keyakinan. Jadi Tuhan itu mencintai kita. Ketika kita menjalankan perintah Tuhan, Dia siap untuk memberkati kita. Asalkan kita sudah konsisten untuk melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Orang-orang yang tidak mengenal Tuhan, yang walaupun sementara hidupnya aman, enak, Tuhan bilang dalam ayat 20 akan habis lenyap. Habis lenyap, nggak nampak lagi. Hilang kemuliaan mereka. Itulah orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Sementara, sedangkan hidup kita, ya, itu tidak sementara. Karena sampai anak cucu, Tuhan berikan jaminan. Bukan sementara. Jadi terus ada jaminan penyertaan Tuhan, ya, di dalam kehidupan kita. Kenapa saudara? Karena kita berkenan. Jadi saudara, mari jaga hidup kita. Sekalipun ada tantangan saudara, untuk kita mau meniru orang-orang duniawi, jaga diri kita. Berusaha untuk hidup benar, jangan sampai terkontaminasi. Apalagi di dunia kita hari-hari ini saudara, ya. Sekarang ini orang akan terseret dengan berbagai macam tantangan yang terjadi di dunia kita. Kalau kita tidak jaga hidup kita, maka kita akan terimbas dengan orang-orang dunia. Ya. Janji Tuhan tidak dapat. Ya. Paulus dia menulis, ya, dalam pelayanannya, dia melihat ada orang-orang yang bersama-sama dengan dia melayani, ada 1-2, ya, meninggalkan, ya, pelayanan karena mereka terimbas, ya, ingin hidup senang, ingin hidup mewah, tidak mau mengalami tantangan. Di akhirnya saudara jauh. Nah itu yang terjadi. Itu bukan hanya terjadi zaman Paulus, di hari-hari ini pun juga, ya, di dunia kita ini sekarang. Apalagi sudah di penghujung dunia ini sudah tantangan semakin besar, keinginan-keinginan, ya, semakin muncul, ya. Karena Tuhan bilang bahwa dalam 2 Timotius 3 menjelang akhir zaman, ya, semua kasih manusia akan dingin, kasih persaudaraan akan dingin, ya. Tapi kalau kita tidak kuat di dalam Tuhan, saudara, kita terimbas. Jadi karena itu saudara, firman Tuhan mengingatkan kepada kita setiap lakukan firman, lakukan kebenaran firman Tuhan, bangun mesbah doa kita setiap hari, baca firman Tuhan, setiap ibadah, ya. Banyak lakukan saudara penyembahan kepada Tuhan, senangkan Tuhan lewat pujian kita, pusatkan pikiran kita kepada Tuhan lewat pujian kita, penyembahan kita. Ada kuasa, ya, di balik pujian dan penyembahan. Karena apa saudara? Karena Tuhan memberikan kepada kita semangat, hati yang semakin menggelora kepada Tuhan, hati yang semakin yakin akan janji Tuhan ketika kita menyembah Tuhan. Jadi menyembah Tuhan itu sudah membuat kita dekat dengan Tuhan, ya. Jadi mari kita mau belajar untuk menyembah Tuhan itu dengan sepenuh, sungguh-sungguh, fokuskan saudara, sembah Tuhan itu dengan sepenuh hati. Ketika kita lakukan itu, saudara, dirikan mesbah doa setiap hari. Itu artinya kita memegang hukum Tuhan, perintah Tuhan. Maka saudara, mujizat Tuhan menjadi dalam hidup. Orang-orang fasik, orang-orang yang tidak mengenal Tuhan akan habis lenyap karena keindahan mereka seperti padam. Sementara kita, Tuhan akan sertai dari hari ini dan seterusnya sampai lama. Amin saudara. Amin. Amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita saudara. Mari kita
Mari kita berpuji. Kaulah segalanya di dalam hidup. Kaulah segalanya di dalam hidup. Kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagianku. Kaulah yang kupandang selama hidupku. Mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Mengasihimu ya Tuhan, mengasihimu, memuliakan, mengasihimu, memuliakanmu. Oh Bapa dan Rajaku. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu yang boleh memberkati kami pada malam hari ini. Kami sebagai orang-orang percaya, kami adalah milik-Mu ya Tuhan. Hidup kami sudah Engkau tebus dengan darah-Mu yang kudus. Karena itu Tuhan, kami adalah orang-orang yang berhak menerima janji Tuhan. Sebab kami adalah ahli waris. Sebab kami Tuhan sudah mendapatkan penebusan, oh Tuhan, melalui darah-Mu yang kudus. Dan Tuhan, apa yang Tuhan janjikan, firman-Mu yang Tuhan tergenapi dalam setiap kehidupan kami. Ketika kami mempercayai dan meyakini firman-Mu itu dalam hidup kami. Ketika kami bertekun melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu, ketetapan-Mu yang Tuhan, maka berkat Tuhan itu akan terjadi, tergenapi. Baik itu untuk kehidupan kami saat ini dan yang akan datang, maupun juga sampai kepada generasi kami. Oleh sebab itu firman-Mu mengingatkan kepada kami Tuhan, untuk kami jangan berlaku pasif, kami jangan sampai hidup kami seperti orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Mampukan kami Tuhan, supaya kami boleh dapat menjaga diri kami, melatih diri kami Tuhan, untuk kami tetap bertekun di dalam mengiring Tuhan. Untuk kami boleh dapat semakin hari semakin serupa dengan Engkau Tuhan, bukan semakin serupa dengan dunia. Sebab itu tolong kami Bapa, mampukan kami. Sekalipun, oh Tuhan, dalam pengiringan kami akan Engkau, Tuhan mengizinkan kami melewati masa-masa yang sulit, akan juga mengalami pergumulan, akan juga mengalami berbagai tantangan dalam hidup kami. Tapi Tuhan tolong, itu tidak menyurutkan kami, tidak memundurkan kami, di dalam kami mempercayai dan meyakini janji-Mu ya Tuhan. Karena apa yang Tuhan firmankan, itu pasti terjadi di dalam nama Yesus. Sebab itu Bapa, kami mau serahkan hidup kami kepada-Mu. Tuhan tolong kami Bapa, supaya kami jangan bimbang, supaya kami jangan ragu, supaya kami jangan mendua hati kami. Tapi biar kami boleh tetap yakin dan percaya bahwa ketika kami melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu Tuhan, maka Tuhan, itu pasti terjadi. Berkat Tuhan, pertolongan Tuhan, penyertaan Tuhan, anugerah Tuhan terjadi dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus, tolong kami Bapa, mampukan kami untuk menjadi pribadi-pribadi yang setia, yang sungguh-sungguh ya Tuhan, berpegang pada perintah. Tolong kami Bapa, supaya kami jangan ragu, jangan kami bimbang. Oh Tuhan, tapi biarlah hati kami boleh tetap percaya kepada-Mu Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, kami mau serahkan seluruh hidup kami kepada-Mu. Meteraikan setiap kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Yang sudah kami dengar, untuk kami boleh dapat renungkan, kami boleh dapat kerjakan, kami dapat hidupi firman-Mu ya Tuhan dalam praktik kehidupan kami sehari-hari. Baik kami sebagai seorang pekerja, sebagai seorang ibu rumah tangga, maupun juga kami Tuhan sebagai pelayan Tuhan, kami sebagai pelajar, oh Tuhan sebagai pemuda, Tuhan tolong kami Bapa, mampukan kami untuk menghidupi firman-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, terima kasih Bapa. Kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu yang memberkati kami pada malam ini.
Berkati juga setiap orang-orang yang mendengar kebenaran firman-Mu juga Tuhan melalui tayangan saya melalui. Dimanapun mereka berada, kuasa-Mu juga Tuhan yang menjamah mereka. Teguhkan hati mereka. Maka juga Tuhan hidup mereka untuk tetap percaya kepada, berpegang, oh Tuhan, kepada firman-Mu. Sehingga hidup mereka boleh berkenan di hadapan-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kami serahkan juga Tuhan untuk persiapan kami juga dalam ibadah raya pada minggu nanti. Minggu yang keempat, Juli 2022. Kami serahkan Tuhan. Berkati untuk latihan pujian, musik dan juga doanya kami serahkan dalam tangan-Mu. Supaya kami boleh memberikan persembahan yang terbaik kepada Engkau Raja di atas segala raja. Berkati kami akan mengambil bagian dalam perayaan pada hari Minggu. Kuduskan kami Tuhan. Baik tubuh, jiwa dan roh kami. Lahirkan kami. Jauhkan kami dari segala sakit penyakit. Dari pertengkaran, dari amarah, emosi, geram, panas, hati, dan dosa jauhnya. Tapi kuduskan segenap tubuh, jiwa dan roh kami. Jika kami boleh dapat sehati di dalam kami mengambil bagian dalam kami. Turunlah kiranya urapan kuasa, kasih karunia kuasa. Terima kasih Bapak. Bahkan kalau sebentar kami juga akan kembali pulang ke tempat kami masing-masing. Hidupi kami dan kami berjalan kaki maupun juga berkendara. Kami tiba di rumah dengan selamat dan tidak ada kekurangan. Sekali lagi hamba-Mu berdoa. Kami semua yang hadir pada malam hari, berkati kami secara khusus dengan berkat anugerah kasih dan pertolongan. Pujilah nama-Mu Bapa, kekal sampai selamanya. Pulang, tunggu kami akhiri ibadah kami pada malam hari. Angkat kedua tangan kami itu. Kami mau bertanya. Mari Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan. Angkat kedua tangan. Katakan amin dan ucapan berkat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya selalu dan memberi engkau kasih damai. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Berani kasih Tuhan pulanglah. Ibadah baulah berkat yang sempurna dari Allah Bapa. Anugerah serta kita kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus. Persekutuan penghiburan dan pertolongan dari kuasa Roh Kudus. Tapi yang menyertai kita. Mulai malam ini dan besok bahkan sampai malam. Tapi Tuhan Yesus datang semua kalinya bersempur kita berkati awal permain. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur karena